Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idhal Tama. Saya Genta Syafar Suara. Di sini kami dari D3 Mekatronika Politeknik Negeri Bandung Kami akan menampilkan sebuah video yang telah kami pelajari tentang wireless SCADA. Saksikan videonya. Oke, pada pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai state flow diagram pada alat tersebut. Oke, pada HMI-nya kita dapat dilihat state flow diagram yang pertama ketika di start dan ketika runtime sama dengan 0, maka dia akan balik lagi menuju ke awal start, dan ketika runtime sama dengan 1, maka kita akan masuk ke sistem login, dimana sistem login ini hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Dan ketika kita sudah login sebagai admin, maka kita akan menuju ke layar admin, dimana layar admin ini bisa untuk men-shutdown, configure user, dan change password. Dan ketika admin logout, maka akan menuju ke standby login, dan ketika ingin masuk ke layar operator, maka kita akan login sebagai operator dan akan menuju ke layar operator. Kemudian kita akan kembali logout. Dan untuk berikutnya, kita di sini ada state flow diagram sebagai administrator, dimana ketika kita menuju ke standby login dan selanjutnya ke layar administrator, maka ketika diklik PNID, maka kita akan menuju ke PNID. Begitu juga ketika kita ke PFD, kita akan menuju ke PFD, dan ke BFD. Begitu juga dengan loop diagram. Dan ketika logout, kita akan menuju kembali ke standby login. Dan di layar admin ini, seperti yang tadi dijelaskan, kita mampu untuk men-shutdown, mengkonfigur, change password, serta meng-end HMI tersebut. Oke, selanjutnya ada di bagian state flow diagram operator. Sama halnya seperti layar admin, namun perbedaannya untuk layar operator tidak dapat untuk men-shutdown, configure, dan juga change password. Oke, untuk selanjutnya, setelah saya menjelaskan terkait SFD atau state flow diagram, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai loop diagram. Loop diagram di sini terdapat banyak. Yang pertama ada loop diagram motor DC, yang kedua ada loop diagram motor DC 1, dan ini motor DC 2. Lalu berikutnya ada loop diagram solenoid valve, yang terakhir ada loop diagram maintenance. Untuk yang pertama itu ada loop diagram motor DC, di mana motor DC ini akan bergerak ketika tombol start sudah diaktifkan. Lalu selanjutnya motor DC ini akan mengirim sebuah sinyal ke DI atau digital input 3 pada Adam 2051, dan selanjutnya akan dikirim ke Adam 2520Z ke USB. Selanjutnya akan dikirim ke front panel, dimana akan bernilai 1, dan begitu juga dengan nilai power supply-nya akan untuk mengaktifkan dari PB1. Oke, selanjutnya ada motor DC 2. Ketika fotoelektrik 1 ini menyala, maka akan tersambung ke relay 2 dan akan untuk mengaktifkan di motor 2 tersebut, dimana setelah motor 2 aktif, maka akan mengaktifkan juga relay 6 akan menuju ke kaki 6 dan akan menuju ke Adam 2051 ini menuju ke digital input 4, yang selanjutnya akan dikirim secara wireless ke Adam 2520Z. Dan berikutnya ada loop diagram solenoid valve, dimana ketika fotoelektrik 2 tersebut aktif, maka kaki yang pertama akan terhubung menuju ke timer, dan kaki satunya akan menuju ke relay 3 untuk menggerakkan solenoid valve tersebut, dan timer akan untuk membalikan keadaan solenoid valve tersebut, dan akan memasuki digital input 5 melalui relay 7 pada Adam 2051.
hal tersebut sama seperti sebelumnya, akan dikirim secara wireless menuju ke Adam 2520Z. Dan begitu juga sama dengan loop diagram maintenance, dimana ketika maintenance di on kan, maka kakinya akan menuju ke kaki 14 relay 1 AC dan akan mematikan sistem, dan lalu akan selanjutnya dikirim melalui digital input 6 pada Adam 2051. Ya baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sequential table ya. Saya lihat di sini ada tag name, ada comment, step number, dan rule number dari 1 sampai 7. Nah di bawahnya itu di tabel paling bawah ada next step, jadi then dan else. Dan itu adalah kondisi setelah rule sebelumnya itu dijalankan ya. Misalnya ketika di step 1 ini, yang pertama itu kan ditekan tombol start dan stop, jadi menyebabkan motor DC1, status conveyor 1, dan juga relay 4 DC itu menyala atau dalam kondisi Y. Nah lalu di step berikutnya yang ketiga, di mana sensor photoelektrik 1 mendeteksi box, akan menyebabkan motor DC1, status conveyor 1, dan relay 4 DC itu menjadi mati. Nah motor DC2, status conveyor 2, dan relay 5 DC akan menyala. Lalu ketika pada ke step berikutnya, itu step keempat, sensor fotoelektronik 2 mendeteksi box kembali, yang menyebabkan motor DC2, status conveyor 2, dan relay 5 DC akan mati. Kemudian sonnet valve, status cylinder, relay 6 DC, dan timer relay delay akan menyala. Nah lalu pada step yang kelima, ketika sensor fotoelektronik mendeteksi box kembali, sonnet valve, status cylinder, relay 6 DC, dan timer relay delay akan mati, N ya. Lalu kontrol delay akan menyala. Nah, ketika dinyalakan simulasi kerusakan motor DC pada step ke-6, akan menyebabkan kontrol relay menjadi mati, indikator kerusakan motor DC akan menyala. Lalu ketika, oh ya di sini ada else-nya dulu ya. Kalau misalnya kondisi else ini memenuhi, misalnya kita nih menekan, ketika sensor potensial mendeteksi box yang dalam ketinggian yang berbeda, berarti kondisi ini tidak akan mati. Jadi kondisi yang sebelumnya itu pada step 5 masih menyala ya. Jadi kontrol relay juga tidak akan menyala gitu. Nah, kemudian juga pada step yang ke-6 ini, kalau misalnya simulasi kerusakan DC tidak dinyalakan, kontrol relay tetap menghitung dari step yang sebelumnya, dan indikator tidak akan menyala. Lalu ketika kita kembali lagi ke step yang 7, yaitu ketika kita matikan tombol stopnya, kan tadi di start ya, di yang step pertama jadi start, dan yang ke-7 itu kita stopkan kembali, akan menyebabkan semua kondisi menjadi mati, N ya. Tuh. Ya mungkin sekian penjelasan sequential table, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan terkait tabel sekuensial, maka berikutnya ada tampilan HMI, dimana di sini terdapat tampilan judul, lalu selanjutnya ada tampilan ACK alarm, lalu berikutnya di sini ada bagian alarm dan maintenance. Ketika simulasi kerusakan pada conveyor 1 diaktifkan, maka alarm conveyor 1 akan menyala dan dapat di ACK. Dan selanjutnya di sini ada indikator maintenance. Ketika sistem maintenance dinyalakan, maka akan keluar indikator berwarna orange. Selanjutnya di bawahnya ini juga ada indikator terhadap conveyor 1 ketika menyala akan berwarna hijau, conveyor 2 menyalakan berwarna hijau, silinder aktif akan warna hijau, begitu juga ketika box terdeteksi akan berwarna hijau. Oke, selanjutnya di sini terdapat standby login, di mana kita dapat melakukan 2 username, yaitu terdapat pada administrator dan juga operator, dimana untuk operator sendiri kita tidak dapat change password, configure user, dan shutdown. Begitu juga di sini ada database untuk mengkonekkan dan mendiskonekkan. Dan di sini terdapat navigasi berupa BFD, PFD, BNID, dan loop diagram. Oke, lanjut aja, kita akan meruntime. Ketika kita meruntime, maka kita akan masuk hanya bisa sebagai administrator.
Lalu berikutnya, maka di sini akan terdapat tampilan BFD, PFD, VNID dan loop diagramnya. Kita dapat melihat sesuai yang kita inginkan, baik itu motor DC1, motor DC2, solar transit valve ataupun maintenance. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat sistem pemilah dan pengepakan barang ini melalui PNID, PFD dan BFD-nya. Bisa dilihat di sini dari BFD-nya dulu, yaitu ketika conveyor 1 bergerak maka sensor box akan menyala, lalu sensor box ini akan mengaktifkan conveyor 2, dimana conveyor 2 ini bergerak, lalu ada pendeteksi tinggi barang, dimana ketika tinggi barang tersebut tidak sesuai maka akan ada pemilah, lalu akan balik lagi ke pendeteksi tinggi barang, dimana selanjutnya setelah lolos dari pendeteksi tinggi barang tersebut maka akan ada counter yang menghitung jumlah kotak yang ada dari conveyor 2. Selanjutnya akan kembali ke conveyor 1. Kita bisa dilihat dari PFD nya juga, yaitu dimana dari motor DC1 menggerakkan conveyor 1, lalu menggerakkan motor DC2, dan kemudian motor DC2 tersebut akan menggerakkan conveyor 2. Nah, di sini ada solenoid valve dimana akan mendorong barang yang tidak sesuai ketinggiannya melalui kompresor. Dan begitu juga sama hal penjelasannya di PNID, dimana conveyor 1 lalu solenoid valve dan conveyor 2 ini akan mengirim sinyal ke Adam melalui wireless dan akan terhubung ke PC. Mungkin penjelasannya seperti itu. Kita ketika login sebagai administrator maka kita dapat men-change password, configure user, dan juga men-shutdown. Lalu kita bisa log out, maka kita akan ke layar standby loginnya dan kita akan mengaktifkan sebagai operator. Maka dapat dilihat bahwa operator tidak dapat men-change password, configure user, dan juga men-shutdown. Mungkin penjelasan terkait tampilan HMI sekian. Jadi untuk cara mengkonekkan Adam tipe 2520Z ini dengan cara ditekan dulu tombol yang sebelah kanan di sini sebanyak 2 kali untuk reset. Lalu setelah itu tekan 5 kali untuk mengetahui kondisi ada di sinyal yang berapa. Lalu jangan lupa juga untuk mengubah ke mode inisial. Selanjutnya jangan lupa juga untuk melihat kondisi yang di sini, melakukan hal yang sama dengan yang tadi, ditekan 2 kali, ditahan 2 detik, lalu ditekan 5 kali dan disesuaikan ID bar yang ada pada Adam. Berikut tampilan dari OPC-nya dapat dilihat di SP Adam 2520, terdapat DI 0 sampai DI 7. Dan berikut ini merupakan quick client-nya. Sebelum kita lanjut ke OPC, maka kita akan mencoba dulu di Adam Apax-nya. Untuk apakah sudah terkoneksi apa belum, kita pertama ke setup, lalu merefresh, lalu kita tunggu dan hasil refreshnya sukses, lalu kita ke COM7 untuk mengapply. Setelah itu kita mengklik tools, lalu search device, start di addressnya dari 241. Kita tunggu dan sudah terkoneksi ke Adam 2520Z. Lalu kita lihat juga bahwa tadi kita sudah mensamakan IP tersebut dengan Adam 2051-nya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu demonstrasi.
Indikator komputer 1 menyala ganti. Komputer 2 nyala ganti. Indikator komputer 2 menyala ganti. Menyala ganti. Indikator silinder menyala ganti. Silinder mati ganti. Silinder sudah mati ganti. Komputer 1 menyala ganti. Komputer 1 menyala ganti. Sudah ganti. Sudah dianalisis. Dinyalakan ganti. Baik. Dinyalakan ganti. Mainnya sudah menyala ganti. Mainnya sudah mati ganti. Sudah mati ganti. Baik teman-teman, sekian merupakan tampilan dari video kami. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini dan tonton konten-konten berikutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yeay. Yeay.